Ya, tadi ini ada, saya baru baca, ini tadi ada Jamie menulis di chat, dia bertanya begini, kalau makan daging apakah termasuk membunuh? Oke, menurut saya ini pertanyaan yang bagus kan. Mungkin bisa dijawab, Bante. Jadi langsung saja ya. Oke, kami Baik, persilakan pada Bante Tamu. baik, langsung dijawab ya. Nah, jadi tentang makan daging. Tadi sebetulnya sedikit sudah saya singgung adalah tentang menjadi nelayan. Ya, jadi menjadi nelayan ini termasuk adalah melakukan pembunuhan karena ikan dijaring dan sampai mati untuk dijual. Kenapa disebut pembunuhan pelanggaran sila yang pertama? Karena syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu syarat yang pertama, melihat ataupun mengetahui ada binatang. Kalau dalam hal itu, tadi nelayan adalah ikan. Kemudian, mengetahui binatang itu masih hidup. Karena ikannya mungkin di laut, atau juga bisa punya kolam gurami, kolam lele, dan lain sebagainya. Jadi ada binatang dan hidup. Ada niat untuk melakukan. Niat membunuh. Kemudian ada upaya melakukan. Upayanya bisa melakukan sendiri, bisa menyuruh orang lain. Ya, kalau upaya sendiri ya mungkin menebar jaring sendiri. Kalau kolam yang memancing sendiri. Kemudian kalau di restoran yang seafood itu ya kemudian mengambil sendiri. Tapi kalau tidak boleh kan nyuruh orang. Nah, ini berarti tidak langsung. Itu juga termasuk. Jadi, wah yang itu ya, yang besar. Coba ditimbang itu. 3 kilo, oke 3 kilo. Goreng. Nah, ini ada niat dan ada usaha melakukan walaupun secara tidak langsung. Kemudian ada hasil, yaitu makhluk yang tadi diketahui masih hidup itu mati. Kalau 5 ini terpenuhi, dia melakukan pembunuhan. Kemudian, sekarang, bagaimana nih ya? Makan daging. Atau sebelum makan daging, membeli daging dulu. Karena ini cepat, cepat. Ini tadi proses mendapatkan. Sekarang membeli, bagaimana kalau membeli ya? Nah, kalau membeli ayam untuk dipotong, nah ini jelas ayam masih hidup, ya mengetahui ada makhluk hidup, ada niat melakukan, kemudian dilakukan baik sendiri ataupun menyuruh orang. Itu ayamnya digoreng ya. Loh, kenapa kok ibu nggak goreng sendiri? Kok nggak bunuh sendiri? Saya ini umat Buddha, nggak boleh bunuh. Tapi nyuruh, ya sama aja. Itu adalah namanya melakukan pembunuhan secara tidak langsung. Dan akhirnya jadi ikan ayam goreng. Itu sebetulnya ayam itu mati gara-gara kita. Kemudian kalau kita pergi ke seafood tadi juga, nunjuk. Maka kita sebetulnya juga menjadi pembunuh, walaupun secara tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau saya membeli daging di pasar? Ini tadi kan ayam masih hidup. Sekarang saya membeli bangkai ayam. Nah, kalau membeli bangkai ayam, saya melihat, ini syaratnya tadi, syarat pembunuhan ya. Saya melihat, ataupun saya mengetahui ayam ini pernah hidup. Ada ayam dan pernah hidup. Tetapi saya tidak punya niat melakukan pembunuhan. Ayam itu sudah ada di pasar. Saya tidak nyuruh. Lah kan kalau Anda beli kan berarti Anda seolah-olah menyuruh. Tidak, karena kalau sampai tidak ada ayam, saya tidak akan minta, ayo mana ayamnya? Tidak ada ayamnya, saya makan daging kambing. Wah, Anda tidak ada kambing, ya tikus. Tidak ada, ya sudah pokoknya saya tidak nyuruh. Karena tidak nyuruh berarti saya tidak melakukan karma buruk. Saya tidak melakukan pembunuhan. Dan ayam itu memang sudah mati, dilakukan oleh orang lain. Jadi saya tahu binatang itu pernah hidup.
dan tahu binatang itu sudah mati, tetapi bukan saya yang nyuruh. Ya. Nah, kemudian nanti pertanyaan kalau berlanjut lagi, wah kalau seluruh dunia tidak makan daging ayam, kan tidak ada ayam yang dibunuh. Sudahlah, itu tidak usah dipanjang-panjangin. Kenapa? Karena jangan kata di seluruh dunia, dalam satu kampung saja itu tidak ada kesamaan seperti itu. Ya, itu sama dengan pertanyaan, kalau semua orang jadi biku, kan salon tutup. Sudahlah, tidak mungkin itu. Karena apa? Zaman Sang Buddha pun tidak semua orang jadi biku. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan andai kata yang menggeneralisasi itu jelas nggak mungkin, nggak akan pernah terjadi. Kenapa? Di dunia ini tidak pernah ada yang sama. Jadi hari ini saya tidak makan daging, tapi hari ini ada bayi yang lahir untuk membutuhkan daging. Jadi itu jelas sudah tidak akan pernah menghentikan pembunuhan. Bahkan di Indonesia yang kita tahu 90% bahkan lebih tidak pernah makan daging babi. Tetapi sampai hari ini ternak babi, peternak babi juga masih banyak di Indonesia. Jadi hal ini jelas menunjukkan bahwa persentase 90% pun tidak menutup terjadinya ternak babi di Indonesia. Nah, itu yang ada di Indonesia, yang nanti di negara-negara lain juga punya problemnya masing-masing. Karena itu, kalau menjawab pertanyaan tadi adalah, apakah makan daging melakukan pembunuhan? Tidak, selama daging itu dibeli sebagai bangkai. Jadi Anda beli sate ayam, sate kambing, Anda tidak melakukan pembunuhan. Anda beli bangkai di pasar, Anda tidak melakukan pembunuhan. Tetapi ketika Anda membeli seafood yang masih hidup, kemudian Anda tunjuk, Anda melakukan pembunuhan. Tetapi kalau seafoodnya itu sudah mati, Anda tanya kepada orang di situ yang jual, ada enggak di kulkas atau yang di freezer yang sudah mati, mungkin udang atau kepiting. Oh, ini kebetulan ada kepiting. Oke, kepiting boleh dimasak. Oh, kalau kepitingnya nggak ada nih, adanya udang. Ya sudah, udang ya. Yang penting sudah mati, sudah ada di freezernya. Oke. Ya, nah ini Anda tidak termasuk melakukan pembunuhan. Demikian, mungkin tadi bisa memancing pertanyaan yang lain. Silahkan. Biasanya kalau ada pertanyaan tentang makan daging dan lain sebagainya, ini jadi agak meriah pertanyaannya. Tapi bagaimanapun juga, kita lanjutkan. Ya, terima Silakan. kasih.